Peta Akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengakui serta menetapkan nama-nama tersebut sebagaimana yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitab sucinya Al-Quran atau telah ditetapkan oleh Rasulnya dalam sunnahnya adalah suatu kewajiban yang harus kita imani. Karena itu suatu kewajiban, maka sudah selayaknya kita mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang tauhid asma wa sifat ini. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, tidak diragukan lagi bahwa ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala serta perbuatan Allah adalah ilmu yang paling agung dan paling utama. Dan sebagaimana ilmu tentang nama-nama dan sifat ini adalah ilmu yang paling agung dan utama, maka ilmu ini juga sebagai fondasi atau asas dari semua ilmu. Demikian perkataan beliau. Di samping itu, mempelajari dan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah akan memberikan manfaat yang sangat besar sekali bagi seorang hamba, yaitu ketentraman jiwa, kedamaian hati, dan kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, siapa yang tidak mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tidak mengetahui tentang tauhid yang agung ini, maka ia akan hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata lagi, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah fondasi dari seluruh ilmu. Ia adalah fondasi ilmu seorang hamba untuk meraih kebahagiaan dan kesempurnaan, dan untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, seorang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini berarti mengandung konsekuensi kebodohan terhadap diri orang tersebut dari sisi kemaslahatan dan kesempurnaan, sehingga ia tidak bersih jiwanya dan tidak bahagia. Oleh karena itu, mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah adalah kunci kebahagiaan seorang hamba. Dan tidak mengenal Allah adalah pangkal dari semua kesengsaraan seorang hamba. Pendengar yang budiman, dalam mengaji ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, secara global metode kajian yang ditempuh para ulama dapat dibagi menjadi dua bagian, sebagaimana yang diutarakan oleh Abdurrahman Al-Mahmud. Ia berkata bahwa kajian-kajian yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kajian yang berkaitan dengan keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan nama-nama serta sifat tersebut. Terkait juga dengan kaidah-kaidah para ulama salafus saleh dalam masalah tersebut, serta bantahan terhadap mereka yang menyelisihinya, seperti dari kalangan para ahlu ta'wil, yaitu mereka yang menafsirkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya secara batil, ahlu tahrif yang merubah nama-nama tersebut, ahlu ta'til yang meniadakan secara total nama-nama atau sifat-sifat Allah tersebut. Demikian juga penyimpangan berupa tasybih, yaitu menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya, atau takyif, yaitu menggambarkan, mempertanyakan tentang sifat-sifat Allah tersebut. Atau juga at-tafwid, yaitu
tidak menetapkan dan tidak meniadakan, tetapi menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian asma dan sifat seperti ini telah banyak didapati dalam kitab-kitab para ulama yang terdahulu maupun yang belakangan. Dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, ada yang ringkas dan ada yang panjang. Kemudian yang kedua, dari kajian tentang nama-nama Allah tersebut, bagian yang kedua adalah kajian yang berkaitan dengan pengaruh atau athar mengimani nama-nama Allah Ta'ala tersebut. Bagaimana pengaruh keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut bagi kehidupan seorang muslim secara khusus dan bagi kaum muslimin secara umum. Ini adalah perkara yang sangat penting, di mana nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengaruh yang besar, yang kuat bagi kehidupan seorang mukmin. Karena demikianlah buah sejati dari keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempelajarinya serta mentadabburi atau memahami kandungan maknanya. Pendengar yang dirahmati Allah, berkaitan dengan pentingnya mempelajari tauhid, asma wa sifat, dan mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya ini, Syekh Abdul Aziz Al-Julayil hafizahullah mengemukakan alasannya. Sekitar ada 10 lebih alasan yang beliau kemukakan terkait dengan pentingnya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah bagi seorang muslim. Di antaranya adalah, yang pertama, sesungguhnya tujuan dan keinginan yang paling besar dalam kehidupan seorang muslim adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya, serta dapat memandang wajah Allah Ta'ala yang mulia di akhirat kelak. Inilah tujuan dan keinginan terbesar seorang muslim. Akan tetapi, tujuan dan keinginan ini tidak akan terwujud selamanya, melainkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu taufik untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, mentaatinya dan menjauhi segenap larangan-larangannya. Keimanan dan amal saleh ini tidak akan dapat dilaksanakan oleh seorang hamba melainkan dengan ilmu. Karena itu, ilmu harus menyertai seorang hamba sebelum dia berkata dan beramal. Ilmu merupakan fondasi bagi amal, rasa takut, dan dapat menjauhkan seseorang dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah, ketika keinginan dan tujuan utama tidak dapat dicapai melainkan harus dengan ilmu, maka ilmu yang paling mulia di dunia, yang paling afdal, yang paling bermanfaat di muka bumi ini adalah ilmu yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat, yaitu dengan mendapatkan ridha Allah Ta'ala serta jannahnya. Di samping itu, ilmu adalah jalan untuk mencapai amalan yang diterima. Sedangkan amalan yang diterima adalah jalan untuk mencapai keridhaan dan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ketika kemuliaan setiap ilmu ditentukan dengan atau terkait dengan ilmu ini, ya, maka ilmu yang paling utama adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Karena tinggi rendahnya kualitas ibadah seseorang, tinggi rendahnya mahabbah atau kecintaan seseorang kepada Rabb-nya, tergantung pada kadar ilmu yang dimilikinya tentang nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian alasan kedua yang dikemukakan oleh Syekh Al-Julayil hafizahullah terkait dengan pentingnya mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini adalah bahwa ilmu yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya adalah asas dari semua ilmu, fondasi keimanan seseorang dan kewajiban yang paling pertama dan utama. Oleh karena itu, apabila manusia mengenal tentang Rabb-nya, maka pasti mereka akan beribadah kepadanya. Ini alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal nama-nama serta sifat-sifatnya akan menambah keimanan dan keyakinan dalam hati serta dapat merealisasikan tauhid dan merasakan indahnya peribadatan kepada Allah Ta'ala.
Tentu yang dimaksud dengan mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya adalah bukan sekedar mengetahui, tetapi juga memahami dengan benar makna yang terkandung dalam setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Karena hanya dengan demikian, keimanan dan keyakinan akan muncul dan bertambah dalam diri seorang muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun urgensi yang keempat atau alasan yang keempat adalah seorang yang mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya akan menjadikan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perbuatan-perbuatannya sebagai dalil dan petunjuk terhadap apa yang Allah Ta'ala kerjakan dan apa yang Dia syariatkan. Karena tidaklah Allah Ta'ala berbuat melainkan sesuai dengan konsekuensi nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan perbuatan-perbuatannya tidak keluar dari bingkai al-adl dan al-fadl serta al-hikmah. Perbuatan Allah Ta'ala tidak keluar dari bingkai al-adl, yaitu keadilan, al-fadl, yaitu keutamaan atau karunia Allah Ta'ala, dan al-hikmah, yaitu kebijaksanaan. Apa saja yang Allah perbuat di alam semesta ini tidak keluar dari keadilannya atau karunianya dan juga hikmahnya yang maha tinggi. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menetapkan syariat, memerintah atau melarang, melainkan sesuai dengan konsekuensi pujian yang tinggi baginya, kebijaksanaannya, keutamaannya, dan keadilannya. Yakni, apa saja yang Allah tetapkan dalam syariatnya ini, apa saja yang Allah perintahkan atau Allah larang bagi hamba-hambanya, di situ terdapat kebijaksanaan Allah yang tinggi, keutamaan Allah, keadilan, dan semua itu mengandung pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, urgensi kelima yang disebutkan oleh Syekh Al-Julayil adalah adanya keterikatan yang sangat kuat antara sifat-sifat Allah Ta'ala dan konsekuensi yang dikandungnya berupa ibadah-ibadah yang lahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dalam mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala dan beribadah sesuai dengan tuntutan nama-nama dan sifat-sifatnya, terdapat pengaruh yang baik terhadap sikap-sikap yang akan diambil ketika menghadapi berbagai macam musibah yang mendera seorang hamba. Dari sini kita dapat mengetahui betapa besarnya manfaat yang dapat kita petik dari mempelajari ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tersebut, terutama terkait pengaruh nama dan sifat Allah Ta'ala bagi munculnya karakter-karakter dan sifat-sifat mulia yang dapat kita terapkan sehari-hari. Seperti kita mengimani bahwa salah satu nama Allah Ta'ala adalah Al-Basir, yaitu Zat yang maha melihat. Dia melihat semua yang tampak maupun yang tersembunyi, yang terang-terangan maupun yang rahasia. Penglihatannya meliputi segala sesuatu. Maka pengaruh keyakinan terhadap nama ini adalah kita senantiasa berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Karena sesungguhnya Allah selalu melihat seluruh perbuatan kita, dimanapun kita berada. Sehingga kita pun merasa harus berhati-hati dan waspada dalam setiap bertutur kata dan berbuat. Karena Allah Ta'ala selalu mengawasi kita, melihat kita, dan nanti di hari kiamat akan membalas setiap tutur kata dan perbuatan kita tersebut. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan tentang urgensi mempelajari tauhid asma wa sifat. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dan memberi kita taufik untuk dapat memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi tersebut, mengimaninya sebagaimana keimanan para sahabat dan salafus saleh, serta membantu kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan tuntutan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi tersebut. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.